Masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diperbincangkan. Salah satu pemain yang dipanggil ke skuad Garuda, Mads Hilgers, mengungkapkan kepercayaan dirinya terhadap kekuatan tim asuhan Patrick Kluivert. Bek tengah FC20 itu bahkan menyebut bahwa hanya ada satu tim yang lebih baik dari Indonesia di grup C. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting pada jeda internasional Maret ini. Pertama, skuad Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, yang juga menjadi debut bagi pelatih baru Patrick Kluivert. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk persiapan dua laga ini, dengan daftar tersebut akan bertambah menjadi 30 pemain setelah proses perpindahan Federasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi rampung. Mads Hilgers, yang turut masuk dalam daftar pemain, merasa optimistis dengan peluang Indonesia di kualifikasi. Dalam wawancara dengan FIFA, Hilgers menegaskan bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang kuat dan berkembang seiring waktu. Menurutnya, dengan komposisi pemain muda yang berkualitas serta kehadiran pelatih baru, timnas Indonesia akan terus berkembang dan memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya sangat percaya diri untuk lolos ke Piala Dunia. Saya pikir selain Jepang, kami punya para pemain yang lebih baik ketimbang para lawan yang kami hadapi, ujar Hilgers. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak meremehkan tim-tim lain, namun benar-benar percaya dengan kemampuan rekan-rekannya di skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri masih akan menghadapi Jepang dalam salah satu dari 4 laga terakhir mereka. Namun, pertandingan tersebut baru akan berlangsung pada bulan Juni 2025. Jika Jepang sudah memastikan tiket ke putaran final lebih awal, laga melawan Indonesia kemungkinan akan menjadi ajang eksperimen bagi Samurai Biru. Saat ini, Jepang sudah mengoleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Jika mereka berhasil mengalahkan Bahrain pada 20 Maret mendatang, maka mereka akan memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dan persiapan yang matang, timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil maksimal dalam dua laga krusial di bulan Maret ini. Akankah skuad Garuda mampu menjaga asa menuju Piala Dunia? Kita nantikan bersama. Australia akan segera mengumumkan skuad mereka untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia dan Cina. Pengumuman tersebut dijadwalkan pada Jumat, 14 Maret 2025, oleh pelatih kepala Tony Popovic. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Di sisi Indonesia, pelatih Patrick Kluivert telah lebih dulu mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dibawa ke Sydney. Dalam daftar ini, terdapat 3 pemain yang sedang menyelesaikan proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain ini diharapkan bisa segera didaftarkan oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Australia mulai 16 Maret mendatang. Patrick Kluivert akan memanfaatkan waktu 4 hari sebelum pertandingan untuk menyusun strategi terbaik demi meraih hasil maksimal di kandang lawan. Sementara itu, Australia tengah menghadapi masalah besar dalam komposisi skuad mereka. 5 bek tengah andalan The Soceros, yakni Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes, mengalami cedera dan kemungkinan besar absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Situasi ini membuat pelatih Tony Popovic harus mencari alternatif lain untuk lini pertahanan. Salah satu nama yang diprediksi akan menjadi tumpuan adalah bek veteran Alex Grant. Pemain berusia 31 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil untuk mengisi posisi di jantung pertahanan Australia dalam dua laga penting ini. Dengan kondisi skuad Australia yang tengah dilanda krisis di lini belakang, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini dan meraih hasil positif di Sydney. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan grup C pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert menargetkan minimal 4 poin dari dua laga ini demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya. Akankah skuad Garuda mampu memanfaatkan kondisi Australia dan mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam pertandingan yang dinantikan ini. Penampilan impresif Sandy Walsh jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan kembali bertarung demi tiket ke putaran final Piala Dunia, dengan dua laga penting yang akan digelar pada bulan Maret ini.
Timnas Indonesia dijadwalkan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk 2 laga tersebut. Jumlah ini akan bertambah menjadi 30 pemain dengan hadirnya Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang tengah menyelesaikan proses administrasi mereka. Sandy Walsh termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil, dan performanya jelang pertandingan ini cukup menjanjikan. Pemain Yokohama F. Marinos itu tampil gemilang dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia Elite melawan Shanghai Port pada Selasa, 11 Maret 2025. Walsh menjadi starter dalam pertandingan yang digelar di Nissan Stadium. Ia berkontribusi besar dalam kemenangan Marinos dengan skor 4-1, ia memastikan timnya lolos ke perempat final dengan agregat 5-1. Tak hanya solid dalam bertahan, Walsh juga menunjukkan kualitasnya dalam membantu serangan. Ia sukses mencatatkan 1 assist dalam laga tersebut. Selain itu, Walsh membuktikan ketangguhannya dengan mencatatkan 5 sapuan, 1 blok tembakan, serta memenangkan duel penting, baik di darat maupun udara. Kontribusinya dalam membangun serangan juga tak kalah impresif, dengan 3 umpan panjang sukses, 1 peluang emas, serta 1 umpan kunci yang berujung assist. Dengan penampilan apiknya di level klub, Sandy Walsh semakin siap untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Kehadirannya di lini belakang diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda dalam upaya meraih hasil maksimal. Akankah performa gemilang Sandy Walsh berlanjut saat membela timnas Indonesia? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan penting yang akan menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi di lini serang dibanding era Shin Tae-yong. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi Garuda untuk bersaing merebut tiket ke Piala Dunia 2026. PSSI baru saja merilis daftar 27 pemain sementara yang dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka tetap masuk dalam skuad. Namun, kejutan terjadi dengan pemanggilan 2 penyerang baru, Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Septian Bagaskara tampil impresif musim ini bersama Dewa United di Liga 1. Striker berusia 27 tahun tersebut telah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 25 penampilan, menjadikannya salah satu pemain lokal tersubur di Liga 1. Sementara itu, Ula Romeni, pemain keturunan Belanda yang kini memperkuat Oxford United, resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari lalu dan siap menjalani debutnya di timnas. Selain sektor penyerang, timnas Indonesia juga diperkuat sejumlah nama berkualitas di lini belakang dan tengah. Mes Hilgers, Justin Hubner, dan Jai Itzes tetap menjadi andalan di sektor pertahanan. Sementara itu, lini tengah dihuni pemain-pemain kreatif seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Dengan kekuatan baru ini, timnas Indonesia diharapkan mampu berbicara banyak dalam persaingan grup C. Namun, lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Australia, yang kini ditukangi Anthony Popovic, tampil konsisten dengan rekor 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 4 laga terakhir mereka. Soceros juga diperkuat banyak pemain yang berkarir di Eropa, seperti Matteo Rian dari RC Lens dan Harry Souttar dari Leicester City. Meski demikian, Garuda tetap optimistis menghadapi tantangan ini. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari deretan pemain keturunan diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit bagi Australia dan Bahrain. Hasil positif di 2 laga ini akan sangat penting dalam upaya timnas Indonesia mengamankan peluang lolos ke putaran berikutnya. Kini, semua mata tertuju ke Sydney Football Stadium, di mana timnas Indonesia akan berusaha mencetak sejarah. Mampukah skuad Patrick Kluivert membawa pulang hasil positif? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Meskipun tampil impresif bersama Port FC di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Sejak bergabung dengan Port FC, Asnawi terus menunjukkan perkembangan pesat. Musim ini, ia berhasil merebut posisi inti dalam skuad dan tampil konsisten di berbagai peran. Tidak hanya sebagai bek kanan, Asnawi juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang kanan dan bahkan bek kiri. Kehebatannya di lapangan tidak terbantahkan. Ia bahkan masuk dalam daftar best 11 paruh musim Liga Thailand.